من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Miri, yes, yes, yes. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Adinda Rosa Aulia, Afidi Maulana, Ahmad Jailani, Dea Ayu Oktavia. Saya sebelum materi ini dimulai, marilah kita menyanyikan, marilah kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Alfia Warda dan sekaligus nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kepada Saudari Alfia, silakan maju ke depan. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamar
Indonesia bersatu. Hidupnya tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali Pak ya. Sekarang saya akan memulai materi dengan judul materi makanan halal dan haram ya. Perhatikan anak-anak dengan cermat karena nanti anak-anak takut ditanya sama guru, kalau ada tahu nanti ada hukumannya ya. Sudah perhatikan di sini ya. Yang pertama, apa tujuan kita? Pembelajaran ini apa tujuannya? Yaitu menganalisis makanan halal dan haram ya, dikonsumsi dengan benar ya. Yang kedua di sini mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram dengan tepat ya. Di sini ada dalilnya. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya di sini, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ya. Saya lanjutkan di sini makanan halal menurut bahasa ya. Makanan halal menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-lima yang artinya makan, makanan ya. Lah yang terakhir di sini, kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar ya, dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya ya. Saya lanjutkan di sini ya, menurut istilah ya. Kata halal berasal dari bahasa Arab ya, membolehkan, memecahkan dan membebaskan ya. Secara terminologi atau istilah, kata halal segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman ya atau dosa. Yang kata lain halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam ya. Saya lanjutkan hukum makanan halal pada dasarnya ya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan ya. Jadi semua makanan pada dasarnya adalah halal ya. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya ya. Haram hukumnya untuk dikonsumsi ya.
Saya lanjutkan di sini macam-macam makanan halal ya. Halal zatnya atau bahan dasarnya ya. Makanan yang berasal dari binatang atau tumbuh-tumbuhan yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ya. Kemudian yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia ya. Kemudian yang keempat, tidak merusak badan kita ya, akal pikiran ya maupun pikiran kita ya. Dan yang terakhir, tidak kotor makanan tersebut dan tidak najis ataupun menjijikkan ya. Saya lanjutkan. Sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Oh, tidak ada, paham semua anak-anak ini, cepat ngerti ya. Awas nanti dikasih soal nggak tahu ya. Itu ada yang mengut-mengut itu ya. Sepertinya sudah paham itu ya. Saya lanjutkan di sini. Halal cara memperolehnya ya tentunya. Yang pertama di sini pada dasarnya makanan halal ya. Dan apabila itu halal pada zatnya, yang penting ya. Kemudian yang kedua, namun makanan dapat menjadi haram ya. Tergantung bagaimana cara kita memperolehnya ya. Bagaimana cara kita memperolehnya ya. Yang ketiga, makanan halal dapat menjadi haram jika diperoleh dari hasilnya. Apa ini? Mencuri ya. Kemudian melakukan perbuatan apa ini? Menipu. Hasil riba. Apa riba itu? Ada yang tahu? Ya, nanti kita jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Kemudian korupsi ya. Apa korupsi? Ada yang tahu korupsi? Iya, mengambil hak orang tanpa apa namanya? Mengambil hak orang dua kali lipat. Ya, nanti Bu Guru jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Dan lain sebagainya ya. Kemudian saya lanjutkan halal cara memprosesnya ya. Apabila makanan diperoleh dengan cara halal namun makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram juga ya. Contohnya, daging sapi itu digoreng dengan menggunakan minyak babi ya. Daging sapinya halal tapi cara memprosesnya ya haram, yang menggunakan minyak babi itu kan haram ya. Betul Amanda? Haram apa halal? Haram ya. Saya lanjutkan. Halal cara menyajikan atau mengatakan serta menyimpannya ya. Ketiga, proses tersebut dapat mengubah status makanan halal menjadi haram ya. Contohnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas ya. Atau diantar dengan tujuan yang tidak baik ya, itu juga tidak boleh ya. Jadi jika mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula ya. Namun jika mencarinya dengan cara yang tidak halal ya, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula ya. Saya lanjutkan sampai di sini anak-anak, apakah ada pertanyaan? Ada Banda? Tepuk semangat dulu biar semangat lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Mana semangatnya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, terima kasih. Nanti ada lagi belakangan ya. Saya lanjutkan makanan yang halal menurut agama Islam ya. Yang pertama di sini ya. Semua rizki yang diberikan Allah berhalal.
seperti tadi ya. Jagung ya, kedelai, sayur-sayur ya. Dan yang kedua di sini semua makanan yang hidup di air laut maupun air tawar itu tentunya halal ya. Contohnya seperti apa? Apa ini? Ini. Nah, yang terakhir di sini semua binatang ternak yaitu sapi, kambing, dan lain-lain itu adalah binatang yang halal dimakan ya. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tepuk-tepuk lagi yuk. Mau? Mau ya. Tepuk 1, tepuk 2. Loh, masnya salah ya. Nanti yang salah saya kasih pertanyaan ya. Kalau nanti jawabannya salah, saya berdirikan di depan. Mau apa tidak? Tidak mau. Makanya jawabannya harus benar ya. Coba kamu sebutkan ya hewan yang halal dimakan. Yuk. Contohnya ayam, kambing, kerbau, unta. bagus Rate. Sudah belajar tadi malam? Alhamdulillah sudah belajar. Ulang lagi yuk. Tepuk 3, tepuk 4. Duh. Ayo Mas Najib salah juga. Mas Najib, saya kasih pertanyaan juga. Sudah belajar tadi malam Mas Najib? Sudah. Mas Najib silakan sebutkan hewan yang halal dimakan yang hidupnya di air tawar dan air laut. Yuk. Ikan, kepiting, udang, cumi-cumi. Alhamdulillah benar 100. Belajar beneran tadi malam Mas Najib? Iya. Alhamdulillah. Yang lain tentunya juga belajar. Kita semua kelas 6 ya. Karena anak-anak terlagi sudah hampir lulus ya. Ya alhamdulillah. Mungkin anak-anak dari apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan dulu sebelum Bu Guru nanti memberi PR ya. Mari ditanyakan dulu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu ya. Yuk. Ngerti semua berarti sudah ya. Siap dikasih PR ini sudah? Baiklah, tulis di bukunya PR-nya ya. Silakan anak-anak sebutkan hewan yang halal dimakan ya. Beserta gambarnya 5 saja ya. Kayak tadi itu ayam, kerbau ya. Disebutkan lalu dilengkapi dengan gambar. Silakan ditulis ya. Silakan saya kasih waktu ditulis dulu ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya? Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Silakan yang sudah bukunya ditutup ya. Yang sudah silakan bukunya ditutup. Dan yang belum silakan nulisnya dilanjutkan ya. Mari. Sudah? Ya, bukunya dimasukkan sudah ya. Sampai di sini saja pertemuan Bu Guru pada hari ini. Dan materi yang sudah Bu Guru jelaskan tadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini dulu dan PR-nya jangan lupa dikerjakan di rumahnya ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.